Anda ingin poligami? Bila pertanyaan itu dilempar ke publik, agaknya akan banyak kaum laki-laki yang menyatakan keinginannya. Namun saya yakin dari yang banyak itu hanya sebagian saja yang berani mewujudkan dalam kehidupan nyata. Dan percaya atau tidak, dari sebagian yang berani berpoligami, hanya sebagian kecil yang berani menempuh prosedur yang semestinya. Memohon izin pada istri atau istri-istri dan menyampaikan permohonan dispensasi ke pengadilan. Sebagian besar para pelaku poligami justru menelikung istri saat menjalankan aksinya. Dia sembunyikan rapat-rapat perilakunya itu dari keluarga. Dia tak berani terbuka karena khawatir izin istri itu tak pernah didapatkannya. Lalu, saat perilakunya itu terbongkar, ya sebagaimana yang banyak terjadi, terjadilah perang besar yang mirip perang dunia dan menghancurkan semuanya. Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi dengan Sakinah Corner, channel yang fokus pada tema-tema pernikahan dan keluarga. Kali ini saya ketengahkan tema seputar poligami karena kebetulan ada seorang sahabat yang request mengenai masalah ini. Apa sih yang mesti dilakukan seseorang yang hendak berpoligami agar pernikahan poligaminya tidak hanya syah namun juga legal? Syah secara agama dan legal secara administrasi negara. Kebetulan saya punya cerita menarik terkait poligami ini dan sepertinya menarik pula bila dibagi untuk para sahabat. Ceritanya hari itu, Selasa 4 Juli 2013, untuk pertama kalinya saya yang waktu itu masih menjadi seorang penghulu mendapat amanat melakukan pencatatan nikah poligami. Nikah yang dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri dengan istri keduanya. Tentu saja saya berani melakukan pencatatan karena segenap prosedur, syarat, dan rukun perkawinan telah terpenuhi, termasuk dispensasi yang dikeluarkan pengadilan agama. Di kantor kami yang boleh dibilang sederhana, datang seorang laki-laki dengan penampilan sederhana plus dua perempuan yang juga tak kalah sederhana. Walau dibalut suasana yang serba sederhana, acaranya sendiri boleh dibilang mewah dan istimewa. Dibilang mewah karena jarang-jarang ada yang mendapat anugerah seperti ini. Karena jarang, maka tak salah pula bila dikategorikan sebagai istimewa. Lelaki yang mendapat anugerah ini sebut saja namanya Abdullah, berusia kurang lebih 40 tahun. Dua perempuan, yang pertama sebut saja Siti, kurang lebih 35 tahun sebagai istri pertama. Perempuan kedua sebut saja Wulan, kurang lebih usianya 30 tahunan sebagai calon istri kedua. Dua perempuan ini terlihat cukup sehat interaksinya. Tidak tampak saling canggung, padahal mereka segera akan menjadi madu untuk yang lain. Yang hebat, Siti yang cintanya telah dituakan oleh Abdullah berkenan datang ke kantor kami dan ikut menyaksikan ijab kabul suaminya dengan Wulan. Apa profesi Abdullah sehingga berani-beraninya melakukan poligami? Pengusaha, politisi, dokter, pengacara, atau pialang saham? Tak perlu profesi mentereng untuk berani poligami. Abdullah tak lebih dari seorang laki-laki kebanyakan. Profesinya sebagai sopir freelance atau kalau dalam bahasa Jawa disebut sopir pocokan, untuk satu armada L300 yang kebetulan milik sendiri. Penghasilannya tentu tidak tetap, tergantung banyak atau tidak yang menginginkan jasa angkutannya. Yang membedakan Abdullah dari kebanyakan laki-laki lain, termasuk beberapa laki-laki yang berprofesi mentereng di atas, adalah keberaniannya melegalkan kehendak poligaminya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara banyak laki-laki, termasuk ada di antara mereka yang berprofesi mentereng, tidak berani terbuka saat poligami,
Bahkan ada kesan merahasiakan tidak hanya dari pantauan publik, namun juga dari anak istrinya sendiri. Jujur, saya angkat topi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Abdullah ini. Dia telah menempuh langkah yang benar saat ingin melakukan poligami. Poligami tidak haram. Poligami diperbolehkan sepanjang bisa melakukannya secara adil dan bertanggung jawab. Boleh jadi poligami menjadi salah satu solusi problem sebuah keluarga. Sayangnya, banyak orang mengamalkan poligami dengan mengabaikan prinsip adil dan bertanggung jawab ini, khususnya keberanian untuk menyampaikan kehendak poligami dan memohon dispensasi kepada pengadilan. Aturan tentang poligami tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 3 Ayat 2 menyebut pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 menyebut tentang keharusan mengajukan izin kepada pengadilan bagi seorang suami yang hendak poligami beserta alasan-alasan yang diperbolehkan oleh pengadilan. Secara lebih rinci, pasal 4 berbunyi, ayat 1, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1, pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pasal 5 berkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Lebih lengkap, bunyi pasal tersebut sebagai berikut. Ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. A. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat 2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, persoalan poligami dibahas dalam bab 9, mulai dari pasal 55 sampai pasal 59. Secara umum tidak ada perbedaan prinsip antara undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. KHI atau kompilasi hukum Islam membahas beberapa hal yang belum tersurat dalam undang-undang perkawinan, khususnya dari perspektif hukum Islam. Misalnya tentang jumlah maksimal yang bisa dinikahi oleh seorang suami. Tidak boleh melebihi 4 orang, tercantum dalam pasal 55. Pasal-pasal yang lain serupa dengan apa yang tertera dalam undang-undang perkawinan. Pendek kata, poligami selayaknya kita sikapi secara proporsional, bahwa pada prinsipnya azas perkawinan adalah monogami. Kita semua sudah tahu sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Namun, undang-undang juga memberi ruang bagi mereka yang berkebutuhan khusus, tentu juga dengan ketentuan khusus.
Dan pastinya demi memenuhi ketentuan khusus ini dibutuhkan keberanian khusus. Sayangnya, banyak orang yang punya kebutuhan khusus ini tidak memiliki keberanian khusus. Gentle menyatakan kehendaknya kepada orang-orang di sekelilingnya, istri, anak, dan memohon persetujuannya, dan setelah itu memohon izin kepada pengadilan sebagai pihak yang diberi mandat untuk menimbang, mengingat, dan memutuskan layak atau tidaknya permohonan tersebut dikabulkan. Walhasil, sebenarnya sudah disediakan cara yang bermartabat bagi para peminat poligami untuk menyalurkan keinginan poligaminya. Sebuah cara yang tetap menjamin suasana rumah tangga berasaskan keadilan dan tidak mengorbankan berbagai pihak yang seharusnya memang tidak perlu menjadi korban. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.